Saya akan bagi dua termin gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama saya akan menanggapi yang tadi dulu, yang awal-awal. Pertama, saya mungkin beda sendiri pakai batik ini. Kenapa? Supaya saya tidak dibilang imigran. Padahal di sini imigran semua. Ini keturunan Wali Songo memang pribumi asli. Ya, imigran semua. Gitu ya. Jadi jangan dikasih label ke satu pihak itu imigran. Oke. Yang kedua nih, sama ketua panitia saya mau protes. Katanya kita perang Badar. Lah kalau perang Badar siapa yang muslim, siapa yang kafir? Ayo. Skemanya. Oh, skemanya. Oke. Ketiga tadi Ustadz Ali Badri, kita memahami Ustadz Ali Badri meluapkan ya curhat deh gitu ya. Gitu. Ya, saya paham lah mengikuti cerita Ali Badri itu, Ustadz Ali Badri. Bahkan mereka Ustadz Ali Badri ini diisukan dulu diusir sama Buya Maliki ya. Nah, itu ya, nah itu dia oknum kan. Nah begitu juga yang dari Alawiyin, yang dari Alawi. Kalau ada yang bilang keturunan Wali Songo itu putus, ya oknum, bukannya RA itu, bukan Robito. Saya bukan wakil RA, saya pribadi. Tapi saya bertentangan dengan orang yang berbicara seperti itu. Siapa? Alidin. Gak berani dia ketemu saya. Saya minta datanya, mana kalau Anda bilang putus. Saya adalah orang yang berpendapat Wali Songo itu turunan Rasul. Azamat Han itu punya keturunan. Saya dapat datanya dari Hadramaut. Data kitab namanya Al-Atraf fi Ahbaril Ashraf itu dari Hadramaut dapatnya. Khusus keturunan Wali Songo. Itu satu kitab. Bagaimana mau dibilang nggak ada keturunannya? Itu ya. Nah, kalau Ustadz Ali Badri, teman-teman yang lain Cirebon tadi punya masalah dengan orang-orang yang mengatakan tidak ada keturunannya, sakit hati, tabayun, temui mereka. Jangan takut. Kan kita lebih ya, Ustadz Badri dan teman-teman ini Ustadz lebih ahli gitu ya. Jadi tabayun lah. Nah kalau nggak tabayun ya begini jadinya. Tabayun sama Habib Rizik, tabayun sama Bahar Smith, tabayun sama Alidin. Jangan gara-gara nanti personal semuanya kena. Saya pikir Habib Rizik orang yang terbuka, kalau diskusi terima. Nggak tahu kalau Bahar Smith sama Alidin. Gitu ya. Oke. Jadi Robitoh tidak terpecah. Robitoh satu yang saya tahu karena saya sering dimintai tolong untuk meneliti. Jadi Robitoh suaranya satu. Apa itu? Azamat Han itu punya keturunan. Wali Songo ada, tetapi keturunannya ke bawah tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena datanya minim. Kita berusaha untuk ke daerah-daerah minta sampai ke India dan memang minim. Data yang dipegang keluarga-keluarga tuh minim, gitu. Ada yang nggak ngasih juga, gitu kan? Kenapa? Ya ada yang bilang kesultanan itu juga takut ngasih-ngasih. Kenapa? Dikejar-kejar Belanda. Iya betul. Silsilah Tuan Fakih Jalaluddin Belanda itu ditemui oleh Ali bin Ja'far, Habib Ali bin Ja'far itu diambil. Diminta sama Mr. Gobi, mana tuh silsilah? Nggak ada. Kalau dikasih berubah ini sejarah, berubah itu silsilah. Mungkin jadi keturunannya Sunuk Hogronya nih Wali Songo. Kalau dikasih, nggak dikasih. Itu ya. Oke, sebenarnya masih banyak yang saya akan hentikan caci maki, setuju. Tapi RA kan nggak bisa, Robito kan nggak bisa. Berhenti nggak caci maki? Kalau nggak lu gue tangkap, kan nggak bisa. Karena apa? Karena sistem keanggotaannya pasif, bukan aktif. Kalau aktif bisa menghukum, kalau pasif nggak bisa. Sekedar dia nasabnya ke
Ba'alawi dia jadi anggota, tapi nggak aktif. Jadi itu yang nggak bisa. Himbau sudah dihimbau, gitu. Jadi surat sudah dikeluarkan. Oke, itu manuskrip sekarang. Manuskrip yang ada bukan berarti justifikasi langsung saat ini yang tadi dikasih, bukan. Nggak bisa langsung menjadi ini ke Azomat Han, ini ke Musa, nggak bisa. Harus diteliti oleh ahlinya. Ahlinya siapa? filolog. Kritik sumbernya gimana? Kritik eksternnya gimana? Internnya bagaimana? Oh ini tua, belum tentu. Kenapa? Karena manuskrip yang ada itu bisa jadi sanad keilmuan, bukan? Nah, coba saya coba Hasan Muhyi punya. Kayak Hasan Muhyi itu sanad keilmuan atau nasab? Karena ada Abu Yazid Bustami, saya lihat kan. Untuk sanad keilmuan, ini pegang ngomongan saya. Untuk sanad keilmuan pasti merujuknya Musa Al-Kazim. Sanad keilmuan tasawuf. Silsilah belum tentu. Gitu ya. Oke. Manuskrip asal usul Kesultanan Cirebon ada nama Kalijam Jamali. Amudun nasabnya udah berantakan ini. Mana bisa di bawahnya purunya benar, amudun nasabnya berantakan diterima. Iya kan? Amudun nasab tahu ya? Yang ke atas itu. Ada lebih. Jadi ini memang harus diteliti benar-benar gitu. Oke, Sayyid Sarif itu apa? Nah, bedanya Sayyid Sarif itu biasanya Sayyid yang memegang jabatan pemerintahan, kerajaan, sultanan itu. Makanya Sarif Hidayah Tullah karena dia sultan. Gitu ya. Oke, manuskrip yang menulis Jainul Akbar. Nah, kalau kita rujuk ke raja-raja Bumi Nusantara, itu disebutkan Zainul Akbar itu adalah Ahmad Jalal Shah. Coba dilihat lagi itu, benar atau tidak apa yang saya katakan itu ya. Oke, baru kita masuk termin kedua. Mohon maaf minta waktu agak sedikit. Yang pindah-pindah jalur boleh saja, silakan, sepanjang itu valid. Tapi teliti dulu amudun nasabnya. Seperti Ali bin Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari, tolak. Itu tertolak. Banyak kitab nasab yang menolak, sejarah menolak. Soleh bin Abdul Qadir Jailani, itu banyak yang menolak. Jadi harus kita cek satu-satu. Jangan kita sibuk ke bawah. Jamaluddin ke bawah. Ke atas itu harus dicek. Satu-satu dengan teliti. Jangan emosi. Wah ini salah. Ya lihat aja kitab-kitabnya udah ada. Yang menolak sudah ada. Nah tinggal dua. Azomat Han dan Al-Bukhari Al-Musawi. Saya masuk. Saya nggak bacakan nih. Saya bertitik tolak dari hasil diskusi benda kerap. Rujukannya ada berapa kitab, gitu ya. Rujukannya ada berapa kitab? Saya sebutkan. Silsilah Nasab Wali Songo versi Bukhari Al-Musawi. Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Husain Jalaluddin Mahdum bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad. Ingat bin Ahmad. Ini masalah nama ini. Bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazab. Mau dibilang turunan Al-Kazab? Ini bukan saya ngomong. Lihat aja di kitab Al-Majdi. Udah Al-Kazab. Nih kalau saya ngomong tuh Bagus Mogi ini ngomong, kalau kita nggak boleh fitnah ta'an nasab orang kecuali dia merugikan seperti ahli waris. Ini saya jadi nyambung tuh sama omongan tuh Bagus Mogi. Ini disebut Al-Kazab masalah warisan. Wah pas banget ini. Dia bilang masalah warisan, diambil warisannya Imam Hasan karena dianggap nggak punya anak namanya Muhammad Al-Mahdi. Dah itu Al-Kazab. Apa lagi? Yasrabu Saribul Hamar. Mau jadi keturunan orang yang peminum Homer. Tapi kalau yang ini boleh nih. Apa itu? Abu Karain, tukang kawin. Karena anaknya lebih dari 100. Ini boleh.
ambil. Kalau yang tadi jangan. Al-Kazab, Saribul Khamar itu jangan. Ya, itu dari sisi Ja'far bin Imam Ali Al-Hadi. Oke. Jadi lihat di Ahmadnya, lihat di Ahmad nanti. Ini yang bermasalah. Silsilah Bukhari dalam kitab Al-Majdi tidak ada nama Ahmad. Ini saya berdasarkan benda kerep ya, rujukannya. Silsilah Bukhari dalam kitab Sajarah Al-Mubarakah tidak ada nama Ahmad. Bahkan itu ditolak. Amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhurun bi Baghdad waladuhu Muhammad al-Ashqar an-Nagib bi Mashhadil Maqabir an-Nazur wa jami'a akbihi minhu. Enggak ada Abdullah punya anak Ahmad, enggak ada. Sedangkan kakek Al-Musawi ini besok mau dijalurinnya ke Ahmad, enggak ada. Jadi mau kemana kita? Ini nasab siapa kalau begini? Gitu ya. Oke. Dari kalimat di atas dapat kita nyatakan bahwa anak Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazab hanya satu, yaitu Muhammad. Tidak ada nama Ahmad. Sedangkan Al-Musawi, Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad, bukan Muhammad. Jadi sama. Ada yang mau bilang nggak ada tuh Ubaidillah. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Nggak ada lagi bisa masuk di situ. Dan kalau mau dilihat kapan mulai munculnya, abad 10 di kitab Bahrul Ansab nyangkok ke situ. Gitu ya. Oke, itu. Jadi pertanyaannya kapan itu muncul nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far itu? Nggak apa-apa, mau direkam juga nggak apa-apa, ini bagus. Iya. Silsilah Bukhari dalam kitab Umdatul Thalib tidak menuliskan nama Ahmad. Silsilah Bukhari dalam kitab Al-Asili tidak menuliskan nama Ahmad. Oke, sekarang ke kitab sejarah, biografi keluarga Al-Bukhari dalam Tarikh Hindi, Nuzhatul Khawatir hanya mencatat beberapa nama, urutan nama hanya 4 yang saya dapat. Dari mulai Jalaluddin Bukhari, Ahmad Al-Kabir, Jalaluddin Husain, baru nama lagi di atas. Sudah sampai situ doang. Itu kitab tahun 1921. Nuzhatul Khawatir itu. Silsilah Bukhari dalam kitab Sajarah At-Talibiyah. Ini karangannya Dr. Yasin Al-Kalidari. Dr. Yasin Al-Kalidari bilang apa? Dia bilang, ini komentarnya tentang Ahmad nih tadi. Rujukan yang muktabar tidak mengisbat keberadaan anak keturunan Abdullah yang bernama Ahmad. Yasin Kalidari kan kita tahu sendiri siapa. Dia jalurnya sama nih, jalurnya ke Ja'far Al-Kazab juga. Cuman dia dari Muhammad, bukan dari Ahmad. Dulu ini orang mungkin 2 tahun yang lalu dalam situsnya mengatakan itu ibtal, itu nasabnya Al-Bukhari Al-Musawi. Tapi kok saya lihat lagi sekarang jadi lemah begini gitu, lunak. Ada apa ini? Katanya juga ada yang ketemu di Belanda, katanya. Dari pihak kita ada yang ketemu belajar di Belanda sama dia katanya. Yang sekarang minta atau pindah jadi jalur Al-Bukhari. Udah tahulah siapa. Sekarang itu amudun nasabnya udah payah, udah tertolak. Amudun nasab tertolak dari Al-Musawi Al-Bukhari. Sekarang dari Muhammad Mahdi tolak, dari Syekh Abdul Qadir Jailani tolak, terus apa lagi? Dari Al-Musawi tolak. Mau kemana lagi kita? Tinggal satu, Azomat. Teliti dia tuh. Belum tentu. Besok petusan. Besok kan mau dibahas. Gitu ya. Besok mau dibahas. Oke, nama Mahmud Nasiruddin pada kitab Bahrul Ansab itu abad 10. Nyangkok situ ya. Saya ada semua
ini nanti saya serahkan ke ketua panitia. Silsilah Wali Songo dalam kitab Bahrul Mathalib. Ini kan Ustadz ada ya? Ya. Bahrul Mathalib hanya nama Jamaluddin. Nggak ada nama Husin. Nama sebenarnya itu kan Husin. Jamaluddin itu lagop. Masa lagop mau dijadiin nama? Ini jangan-jangan bukan Jamaluddin Husin nih. Jamaluddin Ahmad bisa. Jamaluddin Muhammad bisa. Gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi dalam kitab Bahrul Mathalib hanya nama Jamaluddin tok. Padahal kita Jamaluddin Husin Al-Akbar. Saya cek lagi dalam kitab Tazkirah Sadah Al-Bukhari. Saya lihat tidak ada nama Jamaluddin. Artinya apa tuh kalau begitu? Nggak ada. Mau ke Al-Musawi bagaimana? Ketutup semua jalannya. Tapi bukan Saduz Zara'i ini, bukan. Bukan. Ini memang benar-benar udah apa muglak, apa magluk, apa kita nggak tahu deh. Oke ya, itu nggak ada sama sekali. Jadi silsilah Wali Songo dalam kitab Asal Usul Kesultanan Cirebon udah tadi ya. Ada nama Kalijam sama Habib Jamali. Ini Amudun Nasabnya udah nggak bener. Ini nggak bisa. Putra Nakidi, oke dah, Nakidi itu Imam An-Naqi. Itu ya. Oke. Ada lagi Raja Bani Israel. Gimana ini? Kita dari Bani Israel. Berputra Raja Bani Israel. Berarti kita Yahudi dong. Kenapa kita kok terima dibilang-bilang Yahudi gitu ya? Kenapa kita ngomong ke orang lu Yahudi, padahal kita sendiri Yahudi. Kalau pakai silsilah ini, manuskrip ini, Bani Israel, Raja Bani Israel. Silsilah Wali Songo dalam naskah Mertasinga saya punya yang 1889. Tadi 1903. Tapi yang terjemah ya, yang Aman itu ya, terjemahan oleh Aman. Naskah Sejarah Sarif Hidayatullah Mertasinga gitu. Itu nggak ada ke Musa Al-Kazim. Dia hanya sampai di Jainul Kabir. Nah, kalau kita merujuknya ke Raja Bumi Nusantara tadi, Zainul Kabir itu Ahmad Shah Jalal gitu. Oke, manuskrip Syekh Hasan Muhyi tadi udah ya. Ini manuskrip keilmuan atau nasab. Karena ada nama Abu Yazid Al-Bustami. Saya belum cek lagi nih ya, belum cek lagi. Bisa kita cek lagi. Gelar Mahdum. Ini ada alasan. Oh, kita pakai gelar Mahdum karena dia Mahdum. Kalau ini Habib. Kalau dia dari Yaman, Habib. Gelar Mahdum itu adalah gelar ulama yang diberikan di negeri India. Siapa itu? Misal contoh yang diberikan gelar Mahdum adalah Zainuddin Mahdum II, pengarang kitab Fathul Mu'in. Al-Malibari. Sebenarnya bukan Al-Malibari, Al-Ma'bari. Silakan dicek nanti di internet. Nah, Zainuddin Al-Ma'bari ini berasal dari Ma'bar Yaman. Dikasih tuh gelar Mahdum. Yang penting dia ulama, berkhidmat kepada agama. Ya ketawa aja itu melihat seliweran sahadah. Kita kan tinggal ngomong ini dari lu bukan? Bukan. Ini dari ente bukan? Bukan. Ini siapa? Mafia. Ternyata ada mafianya di Jakarta, di Indonesia. Itu. Contoh sahadah yang keluar atas nama Mogi Nur Satya, ya, dia kan sahadahnya ke Al-Musawi nih, Bukhari, tapi di atasnya Amudun Nasabnya salah, namanya bukan Husin, Hasan. Husin Ali bin Ja'far bin Husin, mestinya itu. Ini di sahadah internasional Nagoba, Ali bin Ja'far Hasan. Coba pikirin logikanya, kok ada
Nagib internasional seceroboh ini ngeluarin syahadah. Ya bisa aja, abal-abal, terima duit, selesai. Berapa banyak keturunan Raja Brunei yang dibikinin? Apa urusannya? Tawa aja lah yang begini-begini nih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi nagobanya abal-abal, benar tapi abal-abal. Soleh bin Abdul Qadir Jailani, saya Abdul Qadir Jailani dikeluarin. Dia kagak tahu emangnya Soleh itu saya Abdul Qadir Jailani nggak punya anak namanya Soleh. Kan begitu. Nah, dari mana taunya? Buka kitab Al-Anwar. Ali bin Muhammad Al-Mahdi, nggak ada tuh namanya Ali. Muhammad Al-Mahdinya aja masih kontroversi, ada apa kagak? Kalau ada, warisannya dapat ke Muhammad Mahdi. Karena warisannya diambil sama Ja'far Al-Kadzab tadi, berarti anaknya kagak ada, kan logikanya begitu. Gitu ya. Jadi hati-hati kita, saya bukannya menolak, enggak. Silakan, ini masalah nasab, hati-hati kalau kita salah ke bapak kita ini siapa? Ya Allah, sampai akhirat Pak, kafir tuh istilahnya. Hati-hati. Boleh bapak ibu, para habaib, para bagus di sini boleh ke Al-Musawi, tapi yang benar. Amudun nasabnya benar nggak? Purunya benar nggak? Kalau urusan Wali Songo ke bawah, saya angkat tangan. Minim data saya, terus terang aja. Kalau tes DNA udah ada ya. Dah nggak usah lah kalau tes DNA, karena saya menggunakan juga aplikasinya, aplikasi yang diberikan oleh Family Tree. Kita tinggal lihat aja ini apa kodenya, ID-nya berapa, haplogrupnya berapa, ketahuan itu. Ancestry-nya siapa, derivasinya kemana. Al-Bukhari, Al-Musawi saya ambil yang haplogrupnya J, kan haplogrup J keturunan Nabi kan. Saya ambil, ternyata hanya sampai Asia Selatan doang, nggak sampai lagi ke Asia Tenggara. Lah haplogrup J itu apakah udah pasti keturunan Nabi? Yahudi Askenazi J1 P858, Yahudi Sephardic J1 P858, Yahudi Kohanim J1 P858. Oke, gitu ya. Jadi jangan nganggap kalau udah J1 turunan Nabi, G Yahudi. Tar dulu. Asegab juga ada yang J. Ada, banyak. Al-Hadad ada yang J semuanya. Oke, itu penutup. Berdasarkan data-data pendukung di atas yang saya sampaikan, satu kesimpulannya, nama Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Imam Ali Al-Hadi sebagai kakek dari keluarga Al-Bukhari Al-Musawi tidak ada dalam kitab nasab Al-Majdi, Sajarah Al-Mubarakah, bahkan menolak Umdatul Thalib dan Al-Asili, nggak ada semuanya. Hal ini dikuatkan oleh Dr. Yasin Al-Kalidari yang berasal dari keluarga Al-Musawi yang mengatakan bahwa rujukan kitab nasab yang muktabar tidak mengisbat keberadaan anak keturunan Abdullah yang bernama Ahmad. Berarti Ahmad ini apa? Majhul, mumunqati, mardud, serah, gitu ya. Yang kedua, pengkaitan nama Jamaluddin kepada Mahmud Nasiruddin tidak dapat dijadikan dasar kesahihan silsilah Wali Songo ke jalur Al-Musawi, karena Jamaluddin adalah laqab, bukan nama asli. Sedangkan nama asli Jamaluddin adalah Husain Al-Akbar. Itu dari Bahrul Mathalib. Kalau dari Tazkirah Sada Bukhari tidak ada nama Jamaluddin. Ketiga, mahdum adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang berkhidmat dalam bidang agama di India. Orang yang bergelar mahdum tidak otomatis menjadi keturunan Al-Bukhari Al-Musawi. Contohnya Syekh Jainuddin Mahdum, keturunan Yaman. Mau dibilang keturunan Wali Songo karena dia dikasih mahdum? Kan enggak juga. Mari kita pakai akal sehat kita. Demikian, saya mohon maaf kepada habaib, guru saya, tuh bagus, semua yang ada di sini keturunan Wali Songo. Hilangkan emosi kita. Mari kita menggunakan akal sehat kita
untuk menentukan mana silsilah jalur nasab yang benar, tanpa emosi, tanpa sombong, telanjuran. Wah, gue udah kesini, gue udah ke Al-Musawi, gue udah ngomong Al-Musawi, nggak bakalan gue balik lagi. Jangan. Mohon maaf, saya orang Betawi, jadi ngomongnya agak. Jangan. Itu hilangkan yang begitu. Duduk pakai otak yang dingin, pikiran dingin, akal sehat, didukung data-data oleh ahli filologi, kita tentukan, kita putuskan. Gitu ya. Itu saran dari saya. Mau sekali lagi, terakhir kali saya memohon maaf bila ada kata-kata saya, sikap saya di forum ini yang tidak berkenan di hati para tubagus, para ustadz, para habaib saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini bukan akhir dari kebenaran. Kita sedang mencari kebenaran. Ini hanya data-data yang saya dapatkan dari penelitian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.